Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirna Afrialika dengan NIM 1832510133 Universitas Budi Luhur. Sehubungan dengan mata kuliah Manajemen Strategi yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SEMM, saya akan menjelaskan materi mengenai strategi dalam memproses manajemen strategi. Yang ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah konsep-konsep dasar manajemen strategi, kemudian proses manajemen strategi, keunggulan kompetitif dan juga alternatif untuk mencapai keunggulan kompetitif tersebut. Langsung saja, yang pertama adalah konsep-konsep strategi. Ada strategi daya saing. Hal ini tercapai bila perusahaan berhasil memformulasikan atau mengimplementasikan sesuatu strategi yang menciptakan nilai. Nilai di sini adalah yang dicapai atau dicari oleh konsumen, seperti harga, merek yang terkenal, keunikan, berkualitas, dan lain-lain. Kemudian ada strategi, sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industri. Kemudian yang ketiga adalah keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan berani menunjukkan upaya perusahaan dalam jangka panjang yang mampu mempertahankan posisi keunggulan kompetitif pada industri atau dalam industri. Yang terakhir adalah above average return. Keuntungan yang diperoleh lebih dari apa yang diharapkan oleh para investor akan diperoleh dari investasi lain yang beresiko sama. Kemudian yang kedua adalah proses manajemen strategi. Ada 4 proses yang saya ingin jelaskan di sini. Yang pertama adalah analisis lingkungan, deteksi dan evaluasi diri, konteks organisasi, lingkungan eksternal dan juga lingkungan internal perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah formulasi strategi, mencakup desain dan pilihan yang sesuai. Ketiga adalah implementasi strategi, memproses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata. Yang terakhir adalah evaluasi strategi, memproses atau mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerjanya. Kemudian ada keunggulan kompetitif. Suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut memiliki atau mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing, bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan dan mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh organisasi atau perusahaan lain. Kemudian bagaimana sih cara-cara atau alternatif untuk mencapai keunggulan kompetitif tersebut? Ada 3 metode yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah metode organisasi industri atau IO, seperti pelajari lingkungan eksternal, pilihan industri yang menarik, formulasikan strategi, kembangkan dan perolah aset yang diperlukan, kemudian ada implementasi strategi. Yang kedua adalah model atau alternatif berbasis sumber daya, seperti mengidentifikasi sumber daya perusahaan, tentukan kapabilitas perusahaan, tentukan bagaimana sumber daya dan kapabilitas perusahaan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Kemudian ada lokasikan suatu industri dan peluang yang dapat dieksploitasi. Dan yang terakhir adalah model gerilya. Model gerilya itu seperti berbagai macam gangguan yang signifikan dan tidak diperkirakan sebelumnya dapat menghambat perusahaan dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian sebuah organisasi yang berhasil harus pandai dalam menyesuaikan dengan setiap perubahan yang terjadi. Demikian adalah materi penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipelajari dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.